Selain properti yang bisa dilakukan, ya mungkin juga banyak instrumen investasi yang bisa digunakan, seperti emas gitu ya, kita beli saham, kita beli fixed income gitu ya. Jadi kalau kita memaintain lifestyle yang baik sampai sekarang ini, nanti di usia tua kita akan lebih mudah memanage segalanya, baik itu kesehatan maupun kesehatan finansial kita juga, ya kan? Kalau itu nggak berhasil, penting sekali kita melakukan persiapan dana dari awal, sehingga pada saat pensiun, dana karyawannya tetap terjaga dengan terima income setiap bulannya. Selamat datang di Do It, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya, Conchita Caroline, inilah Do It. Hai Bala Duet, kita berjumpa lagi. Namun di video kali ini kita masih akan membahas dari sudut yang berbeda mengenai bagaimana caranya untuk menjadi juara saat muda dan jawara saat tua nanti. Kalau di video sebelumnya kita membahas mengenai mimpi-mimpi dan bagaimana untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas persiapan nih, apa aja yang harus dilakukan untuk bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita. Saya mungkin mau ke Pak Oti terlebih dahulu ya. Pak Oti, yang saya mau tanyakan adalah berkaitan dengan profesi dari Mbak Iren ya. Tadi kan Mbak Iren juga sudah katakan bahwa selain aktif menjalankan kompetisi, tentunya saat meraih kemenangan ada bonus-bonus tambahan nih yang juga didapatkan dari kepemerintahan. Nah, saat dihadapkan dengan profesi yang serupa seperti Mbak Iren, kita mendapatkan bonus-bonus atau penghasilan-penghasilan yang di luar dugaan, angkanya juga besar, itu baiknya dipos-poskan kepada hal-hal yang sifatnya seperti apa? Investasi seperti apa yang tepat untuk tipe pekerjaan seperti ini yang penghasilannya bisa dikatakan angkanya tidak menentu setiap bulannya, Pak Oti? Ya, sebetulnya tadi Mbak Ida sudah sampaikan bahwa dengan membeli properti dari bonus-bonus yang didapat dari pemerintah maupun dari Pemda, itu adalah salah satu hal yang benar yang bisa Mbak Iren lakukan gitu ya. Selain itu, selain properti yang bisa dilakukan, ya mungkin juga banyak instrumen investasi yang bisa digunakan, seperti emas gitu ya, kita beli saham, kita beli fixed income gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk nanti pada saat end game ya, pada saat permainan akhirnya kita dalam kehidupan ini ya, itu bisa digunakan untuk menunjang kehidupan kita pada saat kita sudah tidak produktif lagi ya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh atlet-atlet yang saya pahami gitu ya. Apalagi kan kita tahu kayak kemarin gitu ya, atlet para Olimpik bisa dapat puluhan miliar gitu ya, karena dapat emas di Olimpiade gitu ya. Nah, itu juga mereka bisa lakukan dengan mereka saving sebagian ya, tapi sebagian juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ya. Tapi tolong diingat bahwa ada satu hal yang sedang menunggu, yaitu masa tua. Di saat kita udah nggak produktif ya, di mana apa yang kita kumpulkan harus kita keluarkan pada saat nanti kita tua nanti, kayak gitu. Oke, nah kalau yang ini kan tadi kita bahas tentang bagaimana situasinya untuk seorang atlet yang prestasinya gemilang seperti Mbak Iren. Tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa sebenarnya ada banyak yang mungkin nasibnya tidak seberuntung Mbak Iren, atau mungkin masih membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk bisa menggapai mimpinya, untuk bisa membuktikan kemampuannya. Nah, untuk para atlet yang prestasinya bisa dikatakan tidak begitu baik begitu ya, Pak Oti, kadang-kadang kan memang rasa ingin menyerah itu ada. Tapi bagaimana baiknya untuk mereka yang masih ingin terus mengejar mimpi-mimpi, tapi di saat yang bersamaan juga realistis dalam menjalani kehidupan dan merencanakan keuangannya? Nah, ya ini yang mesti dipahami bersama-sama ya. Kalau kayak Mbak Iren gini, atlet seperti Mbak Iren gini kan semakin berusia semakin matang ya, semakin banyak pengalaman dan semakin ahli gitu ya. Tetapi kayak atlet-atlet yang butuh tenaga fisik gitu ya, kayak atlet bulu tangkis, mungkin atlet sepak bola, kita tahu bahwa usia 35 mungkin ada usia maksimal kali ya. Kecuali kayak David Beckham sampai 40 mungkin main bola gitu ya. Tapi kalau pemain-pemain kita mungkin 35 tahun udah fisiknya udah turun.
Nah, kita mesti bisa mengukur diri gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau udah di usia 25, 23, 25 kita atlet yang memerlukan fisik yang kuat dan kita sudah tidak bisa menunjukkan performance yang baik, sebaiknya sudah harus mencari cara jalan yang lain gitu ya. Ya. Nah, daripada kita paksakan diri ternyata ruang untuk sampai usia 35-nya terlalu dekat, prestasi yang terdapat juga nggak bagus, uang yang kita dapat juga nggak banyak sehingga persiapan pensiun kita jadi berantakan kan. Ya, nah itu yang mesti diantisipasi. Nah tapi gimana pun juga mau jadi atlet yang berhasil, mau jadi atlet yang belum berhasil atau yang gagal sekalipun, yang harus kita ingat bahwa masa tua adalah masa yang tidak akan hilang. Pasti ada masa itu, endgame itu akan pasti datang, dan pada saat endgame itu biasanya kebutuhan kita yang dikeluarkan lebih banyak dibanding pada saat kita ada di middle game atau di early games. Ya, jadi itu yang perlu dipahami bersama bahwa masa tua itu adalah satu masa yang pasti datang. Kita harus mempersiapkan diri dari sedini mungkin untuk persiapan hari tua nanti kita. Baik, terima kasih Pak Oti. Nah, tadi kita sudah mendapat poin-poin yang penting ya, Bala Duit, bahwa yang namanya mengejar mimpi memang terkadang kita perlu memberikan deadline juga kepada diri kita sendiri agar lebih realistis dalam perencanaan keuangan. Perlu kita ingat bahwa mimpi kita ini juga ada limitation atau batas waktunya. Sampai kapan kita akan mengejar mimpi tersebut dan apa yang rela untuk kita pertaruhkan, mungkin seperti itu kata-katanya. Saya jadi penasaran nih, Mbak Iren, pernah nggak sih ada di titik yang merasa kayak aduh sepertinya sudah saatnya saya untuk beralih ke profesi lain atau ingin shifting careers karena kan sekarang sudah memiliki beberapa aset juga. Ada nggak sih keinginan untuk udah deh mungkin sekarang jadi businesswoman aja gitu? Pernah tidak terpikir seperti itu karena kan sudah banyak sekali pencapaian yang diraih oleh Mbak Iren? Iya, sebelum saya ke poin itu mungkin saya akan tanggapi sedikit dari pernyataan Pak Oti ya mengenai atlet-atlet dan bonus-bonus lainnya ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di Indonesia ini kita belum punya sistem yang terintegrasi, khususnya kepada atlet-atlet yang sudah veteran. Ya, atlet-atlet, mantan-mantan atlet ya, kita sering mendengar di berita-berita bahwa para senior-senior saya dari cabur-cabur yang lain ya kan, mereka berjualan, mereka sakit, mereka jual medali-medali mereka untuk kebutuhan hidup mereka ya kan. Nah ini adalah salah satu salah satu hal yang saya pikirkan sejak dini bahwa Indonesia belum bisa menjamin kesejahteraan atlet-atletnya atau mantan atletnya. Nah ini yang saya jaga untuk diri saya ya. Walaupun memang dari tahun ke tahun Indonesia mempunyai peningkatan bonus-bonus untuk atlet-atletnya, tapi memang untuk perhatian ke mantan atlet itu belum bisa saya rasa belum cukup proporsi ya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah lifestyle. Jadi untuk atlet, terutama kita yang sudah berprestasi, kita yang sudah menghasilkan, kita sering kali dikaitkan dengan lifestyle yang terlalu boros, ya. Itu satu hal yang sampai sekarang itu saya hindari. Jadi apa yang saya dapatkan dari pemerintah atau dari uang-uang hadiah lainnya, ya kan, saya akan kembalikan lagi ke catur. Karena inilah yang saya bilang tadi, investasi ke diri sendiri. Saya kembalikan lagi ke catur melalui pelatihan-pelatihan saya, ya kan, pembinaan atau turnamen-turnamen saya. Jadi mungkin dua hal ini ya kan, dua hal inilah yang menjadi penyemangat saya bahwa oke, untuk usia tua nanti ya kan kita tidak bisa bertumpu oleh pemerintah ya kan, dan kedua lifestyle itu tidak bisa diubah secara drastis. Jadi kalau kita memaintain lifestyle yang baik sampai sekarang ini, nanti di usia tua kita akan lebih mudah memanage segalanya, baik itu kesehatan maupun kesehatan finansial kita juga ya kan. Nah kalau tadi pernah nggak berpikir untuk beralih profesi dan lain sebagainya, jujur tidak pernah. Tapi yang saya lakukan adalah saya mengepakkan sayap saya supaya saya bisa mempunyai banyak pilihan-pilihan untuk yang bisa saya lakukan di hidup gitu. Jadi memang ya kan tidak bisa dipungkiri yang tadi Pak Oti bilang bahwa usia tua itu kita tidak bisa menghindari ya kan, pasti akan terjadi. Dan ini yang saya sedang persiapkan untuk diri saya sendiri ya kan. Kalau mungkin saya tidak bisa berkarya menjadi seorang atlet ya kan, tapi memang dari kecil hidup saya itu adalah pengabdian ke negara.
Dan ini akan terus saya lakukan untuk negara Indonesia, ya kan. Apakah itu saya akan menjadi pelatih, ya kan? Apakah itu saya akan menjadi profesi-profesi lainnya, yang pastinya adalah hidup saya akan saya abdikan untuk karya. Jadi untuk masalah entah itu nanti akan saya menjadi businesswoman atau lain sebagainya, itu semuanya akan masuk ke dalam devotion saya untuk negara ini. Tapi saya setuju sih dengan kalimat Mbak Iren tadi ya. Saya akan mengepakkan sayap saya agar meskipun memang main professionnya adalah seorang atlet catur Indonesia, tidak menutup kemungkinan juga bahwa di luar itu nantinya akan mengembangkan usaha-usaha lain, tapi tidak lepas juga dari perkembangan catur di Indonesia sendiri. Betul. Berarti memang dedikasinya Mbak Iren kepada dunia catur nih, wah luar biasa sekali ya. Kagum loh saya mendengar dari jawaban-jawaban Mbak Iren tadi. Nah, bicara mengenai shifting careers, memang ini sering kali terjadi ya, apalagi sekarang ada yang mungkin biasa disebut sebagai midlife crisis. Saat kita memasuki usia midlife itu ada terkadang keinginan-keinginan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali. Salah satunya adalah beralih profesi atau mungkin tiba-tiba memiliki ambisi yang rasanya ingin sekali dicapai sebelum kita memasuki masa pensiun. Kalau menurut Pak Oti sendiri Pak, membahas mengenai pergantian karir atau perubahan bidang pekerjaan di usia tua saat mungkin kita sudah menikah, sudah punya anak, itu memungkinkan tidak sih dari sisi realistisnya, dan kalaupun memang memungkinkan, apa saja tabungan-tabungan yang setidaknya harus kita persiapkan agar keuangan bisa tetap stabil tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk yang sudah berkeluarga mungkin. Ini saya bicara dari sisi karyawan yang sudah bekerja 30 tahun gitu ya. Nah, biasanya karyawan yang sudah bekerja lama, darah dagingnya, syarafnya, uratnya, darahnya adalah darah karyawan gitu ya. Yang setiap bulan dapat income, setiap bulan tunggu tanggal 30 atau tanggal 1 setiap bulan gitu ya. Cuma terima duit aja. Nah, pada saat dia harus shifting menjadi seorang yang berbeda, melakukan katakanlah berusaha menjadi wirausaha atau menjadi pengusaha kopi gitu ya, pengusaha buka bengkel sepeda, pengusaha buka mobil. Nah ini sesuatu hal yang baru yang mungkin selama 30 tahun dalam masa karirnya dia nggak pernah dia alami. Dan itu akan terjadi perubahan yang besar pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka siap dengan perubahan tersebut? Sebaiknya hal yang dilakukan adalah banyak company melakukan yang namanya masa persiapan pensiun. 5 tahun sebelum mereka usia pensiun, mereka dibekalilah dengan dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa digunakan pada saat mereka sudah pensiun. Nah, harapannya pada saat pensiun mereka siap untuk melakukan perubahan dari nerf yang karyawan menjadi seseorang yang baru. Tapi itu juga tidak semuanya berhasil seperti itu. Nah, makanya penting sekali ya, kalau itu nggak berhasil, penting sekali kita melakukan persiapan dana dari awal sehingga pada saat pensiun darah karyawannya tetap terjaga dengan terima income setiap bulannya gitu Mbak. Baik, jadi sebenarnya masih memungkinkan, tapi balik lagi kepada perencanaan ya. Jadi apapun keputusan yang ingin kita ambil dalam hidup sebenarnya tidak boleh yang namanya kita skip atau lompat sesi perencanaannya. Karena apapun bisa terjadi, dan untuk keamanan diri sendiri, sekuritas diri sendiri, serta keluarga, baiknya memang segala sesuatu itu dipikirkan dulu secara matang-matang. Mbak Iren, aku mau minta dong tipsnya untuk bala duit yang masih muda dan saat ini mungkin sedang menyaksikan obrolan kita nih, seperti apa sih mindset yang harus diterapkan sejak saat ini, sejak muda, supaya nanti kita bisa menjadi jawara di masa tua juga. Apa saja poin-poin penting dalam hidup yang perlu kita tanamkan agar nantinya kita bisa memberikan value untuk diri kita sendiri di masa tua? Iya, mungkin yang tadi mungkin saya highlight dari komen saya sendiri ya, yaitu investasi untuk diri sendiri ya. Dan tadi perbincangan kita tentang beralih profesi dan lain sebagainya, saya rasa ini memang suatu hal yang
sangat mungkin terjadi di setiap fase kehidupan kita, entah Betul. itu tidak mesti kita berubah itu di masa pensiun ya kan, bisa saja waktu umur 20 tahun, umur 30 tahun ya kan. Dan di dunia yang sangat dinamis seperti ini, bagi anak muda ini kita butuh sekali fleksibilitas. Kita harus adaptasi dari setiap circumstance yang ada di hadapan kita ya kan. Entah itu saya sebagai pecatur di umur 20 tahun, saya pecatur sebagai di umur 30 tahun, atau nanti 35 tahun, atau sebagai pelatih, itu kita akan dihadapkan ke lingkungan-lingkungan yang berbeda dan kita harus pintar-pintar beradaptasi. Dan dalam proses adaptasi itu sendiri jangan lupa untuk menjadi kreatif ya, karena di dalam dunia yang tadi saya bilang sangat dinamis seperti ini, kita mencari hal-hal yang unik ya untuk bisa menjadi sukses ya kan. Startup yang sukses adalah startup yang unik ya, yang sangat fungsional tapi juga unik, yang baru, yang belum pernah dilakukan startup-startup yang lain. Contohnya seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda saya akan meng-highlight 2 hal itu, yaitu fleksibilitas dan kreativitas. Baik, nah kalau tadi sudah mendengar dari Mbak Iren, sekarang kita kembali ke Pak Oti. Mungkin boleh ada yang mau ditambahkan Pak Oti, apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang saat ini sedang menyaksikan Duit, apa yang perlu mereka persiapkan agar nanti mereka bisa merealisasikan mimpi-mimpinya, bisa memiliki masa tua yang sejahtera, bisa memiliki privilege untuk memilih langkah-langkah mereka di masa depan, dan yang paling penting agar tidak mudah menyerah. Silahkan Pak Oti. Ya, buat teman-teman kaum milenial ya saat ini, saya pikir yang penting adalah fleksibilitas, adaptasi yang kuat, adaptasi yang cepat dengan lingkungan, gitu ya, kreativitas seperti apa yang dikatakan Mbak Irene, dan perencanaan itu adalah key point untuk sukses di masa depan. Komitmen dan disiplin yang tinggi, ya itu adalah satu kunci yang penting untuk meraih sukses di masa depan. Tidak hanya dari sisi karir, ya, begitu juga dari persiapan kita di usia pensiun nantinya. Ya, saya pikir itu yang saya sampaikan ya, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Oti atas pesan-pesannya. Semoga Bala Duit langsung mencatat ya dan ditanamkan. Jadi kita belajar hari ini bersama-sama untuk keuntungan kita di masa depan nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Oti, terima kasih juga Mbak Iren atas masukan-masukan dan juga pendapatnya, sangat inspiratif sekali. Jadi mungkin yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan hari ini adalah sangat manusiawi sekali bagi seorang manusia bermimpi. Tinggal bagaimana, apa yang akan kita lakukan untuk merealisasikan mimpi-mimpi tersebut. Apakah kita bisa berkomitmen terhadap diri sendiri untuk merealisasikan hal tersebut? Semuanya kembali pada keputusan dan langkah yang kita ambil sendiri. Jadi bagaimana Anda merealisasikan mimpi, semuanya menjadi tanggung jawab kita sendiri. Oleh karena itulah segala sesuatunya harus direncanakan sebaik mungkin, harus dipertimbangkan, jangan sampai salah langkah. Untung sekarang sudah ada acara Duit yang bisa membantu memberikan insight-insight menarik mengenai perencanaan keuangan. Nah, untuk Bala Duit yang mungkin mau request nih tema-tema pembicaraan berikutnya, atau mungkin bintang tamu yang mau dihadirkan di Duit, boleh banget langsung aja kirimkan request dan pertanyaan melalui Twitter dan Instagram kami di @duit_metrotv. Sekali lagi @duit_metrotv. Atau kalau ingin nonton ulang video-video dari Duit untuk menjadi bahan pelajaran, boleh banget langsung aja visit di channel YouTube Manulife Indonesia. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya. Bisa juga dengan cara mengunjungi website dari Manulife Indonesia. Tapi tidak terasa sudah waktunya saya Conchita Caroline untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi di episode Duit berikutnya. Selalu jaga kesehatan. Dipersembahkan oleh